Jay Itzes langsung terbang ke Indonesia, Elkan Bagot langsung ditegaskan, Martin Paes dimenangkan, Kelvin Verden langsung disetujui, Jesus Casas mulai cemas, Mark Klok bergabung. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI sudah menyiapkan tiket pulang untuk Jay Itzes agar bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia usai membawa klubnya yaitu Venezia promosi ke Serie A Italia musim depan. Jay Itzes berhasil membawa Venezia resmi promosi ke Serie A musim 2024-2025. Hal ini setelah Venezia menekuk Cremonese dengan skor akhir 1-0 pada leg kedua. Dalam laga itu, Jay Itzes bermain 90 menit dan tetap kokoh menjaga pertahanan Venezia. Jay Itzes juga akan menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang berlaga di Serie A sepanjang sejarah nantinya. Setelah memastikan Venezia promosi ke Serie A, Jay Itzes tentu sudah ditunggu oleh skuad timnas Indonesia untuk melawan timnas Irak dan Filipina. Di mana kabarnya PSSI langsung menyiapkan tiket untuk kepulangan Jay Itzes ke tanah air. Hal itu seperti yang dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Menurut jadwal, kabarnya Jay Itzes akan pulang ke Indonesia per 4 Juni 2024 ini. Sementara Jay kita siapkan tiket tanggal 4 untuk pulang, mungkin baru sampai tanggal 5. Nanti kita juga akan melihat kondisinya seperti apa, kata Sumarji Sabtu 1 Juni 2024 kemarin. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong sebelumnya mengonfirmasi bahwa Jay Itzes tidak akan bermain saat melawan timnas Irak. Pelatih asal Korea Selatan itu sadar betul bahwa kondisi Jay Itzes tidak cukup bugar usai membuat tim Venezia promosi ke Serie A Italia. Namun besar kemungkinan pula bagi Jay Itzes bisa turun nantinya saat melawan timnas Irak. Bila kondisinya tetap bugar dan fit, bukan tidak mungkin sang pemain akan ngotot untuk ikut andil dalam pertandingan kontra timnas Irak nantinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirimkan ultimatum kepada para pemain yang sudah tidak ingin membela timnas Indonesia. Erick Thohir pun disebut memberikan komentar kepada sosok pemain yaitu Elkan Bagot, sosok pemain timnas Indonesia yang akhir-akhir ini tengah menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola tanah air. Secara khusus, Erick Thohir meminta kepada Coach Sintayong untuk menjadi pemain pengganti lain jika Elkan Bagot hanya setengah-setengah untuk membela timnas Indonesia. Meski begitu, pesan ini disampaikan Erick Thohir secara menyeluruh kepada para pemain timnas Indonesia, tak hanya untuk Elkan Bagot. Erick Thohir juga menegaskan bahwa PSSI dan timnas Indonesia tidak bisa memaksa pemain yang tidak mau membela skuad Garuda untuk bermain. Saya harapkan juga pemain harus serius, ya bukan hanya buat Elkan, buat semua pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional, ucap Erick Thohir. Ya mungkin dia memilih, ya kita juga tidak mau memaksa, tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun termasuk yang 11 ini, tegas Erick Thohir. Ya kalau tidak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih, imbuhnya lagi. Komisi 10 dan 3 DPR RI kabarnya menyetujui proses negosiasi dua pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya adalah Kelvin Verden dan juga Jens Reven. Ya, Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI telah menggelar rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga Sekretaris Jenderal PSSI yaitu Yunus Nusi. Kelvin Verden terlihat hadir langsung di gedung DPR itu. Adapun Jens Reven melalui virtual lantaran sang pemain sedang berada di Perancis. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Kelvin Verden dan juga Jens Reven dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Wakil Ketua Komisi 10 sekaligus pimpinan Raker. Kemudian naturalisasi seorang pemain akan diputuskan di rapat paripurna DPR RI dan berlanjut ke Kepres Presiden. Dari situ tahap terakhirnya adalah sumpah kewarganegaraan Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM. Usai menjalani sumpah WNI, barulah kemudian melakukan perpindahan federasi. Kepada anggota parlemen, Verden pun yang hadir
langsung mengaku sangat bahagia lantaran proses narasinya telah mendapatkan persetujuan. Ia juga mengaku senang dengan sambutan masyarakat Indonesia yang sekaligus membuatnya merasa di rumah sendiri sejak mendarat di Jakarta beberapa waktu lalu. Ketika saya tiba di Jakarta, saya langsung merasa seperti di rumah. Saya langsung merasakan kasih sayang dari orang-orang, kata Kelvin Verden. Verden pun berharap proses narasinya ini berjalan lancar. Dengan begitu, ia bisa sesegera mungkin berseragam tim merah putih, termasuk mendapatkan kesempatan tampil di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Saya ingin melakukan yang terbaik di lapangan. Saya berharap saya dapat memotivasi mereka dan menjadi contoh bagi masyarakat dan terutama bagi para pemuda. Jadi saya berharap para pemuda bisa melihat saya dan saya bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka, ujar Verden. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya harus mengurus administrasi ke Badan Arbitrasi Olahraga agar Martin Paes bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa langkah itu harus ditempuh karena ada sengketa terkait waktu pertandingan terakhir yang dilakoni Martin Paes bersama timnas Belanda U21. Ya, kita perlu proses lagi dan kita kayaknya harus bawa ke KAS karena ada disput bahwa dia itu tanding terakhir di bulan November, tetapi sebenarnya itu mestinya gamenya bulan Maret karena ada COVID-19 diundur, ucap Erick Thohir 2 Juni 2024 kemarin. Jadi di waktu yang lama itu, tadi FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang dimudahkan, jadi kita akan coba ke KAS, kita lihat nanti siapa yang menang, ia melanjutkan. Jika proses ini dibereskan di KAS, maka Martin Paes dipastikan bisa secepatnya memperkuat timnas Indonesia. Terlebih, Martin Paes sudah sejak 30 April yang lalu resmi menjadi warga negara Indonesia. Masih belum beresnya urusan perpindahan federasi ini yang membuat nama Martin Paes tidak masuk dalam daftar panggilan pemain timnas Indonesia untuk melawan timnas Irak dan Filipina. Timnas Irak diketahui mulai menggelar persiapan jelang laga melawan timnas Indonesia, di mana timnas Irak sudah tiba di tanah air sejak Kamis kemarin. Menariknya, timnas Irak tidak memiliki waktu panjang untuk persiapan pertandingan tersebut. Pasalnya, kompetisi di Liga Irak masih berjalan hingga akhir bulan Mei kemarin. Media asal Irak yaitu Win mengabarkan bahwa latihan timnas Irak akan digelar bertahap hingga jelang laga nanti. Berbeda dari timnas Indonesia, timnas Irak datang tanpa menggelar laga uji coba. Sumber yang sama melanjutkan bahwa pelatih timnas Irak yaitu Jesus Casas akan mengadakan rapat dan pertemuan dengan semua pemain. Ya, mereka pun baru menjalani laga latihan perdana pada Minggu malam kemarin. Casas akan berbicara dengan para pemain sebelum setiap unit latihan. Dia memiliki seperangkat rencana untuk melawan Indonesia dan ingin mereka terapkan dalam pertandingan melawan Indonesia, lanjut media tersebut. Ya, kabarnya salah satu yang menjadi perhatian timnas Irak adalah supporter timnas Indonesia. Bermain di GBK, pertandingan dipastikan akan berjalan sengit. Selain itu, tim tuan rumah akan mendapatkan dukungan penuh di stadion, terutama masalah menghadapi kerumunan massa yang diperkirakan akan hadir dalam pertemuan tersebut, pungkas media tersebut. The champion of Indonesia. Gelandang Persib Bandung yaitu McLeod belum lama ini hadir di hotel tempat pemain timnas Indonesia menginap. Momen ini diketahui dari postingan story Instagram Sandy Walsh. Ia menyambut McLeod yang baru turun dari mobil. Juara-juara Liga Indonesia, ucap Sandy Walsh. Meski begitu, belum diketahui tujuan McLeod hadir di hotel skuad Garuda menginap. Pasalnya, McLeod memang tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. McLeod sendiri hadir usai dirinya berhasil mengantarkan Persib Bandung meraih juara BRI Liga 1. Adapun kedatangan McLeod ke tempat timnas Indonesia menginap ini mendapatkan pujian oleh warganet. McLeod sendiri adalah sosok yang sering bergaul dengan pemain keturunan. Ia juga yang banyak membantu para pemain beradaptasi di skuad Garuda.